Puji Tuhan saudara sekalian, saya mengharapkan kalian di rumah sehat-sehat saja. Kalau bisa keluar harus memakai masker ya. Usahakan cuci tangan pakai sabun. Sering cuci tangan pakai sabun. Kita lihat COVID ini naik terus ya. Dan gubernur juga positif, wakil kasihan sekali. Ini banyak sekali yang positif. Marilah kita jaga kesehatan kita, olahraga, makan yang bergizi, jangan kerumunan dan juga jangan pergi kemana-mana kalau bisa ya. Jangan banyak meeting dengan banyak orang ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan berkatilah kami semuanya. Urapi hamba Engkau yang tidak layak ini. Tuhan pakailah kami semuanya Tuhan. Yang mendengarkan, yang Tuhan yang menyampaikan, kami sungguh dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan untuk menyampaikan Injil ini kepada teman-teman kami. Haleluya, amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan baca satu ayat yang di Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukain. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, kita lihat banyak orang itu bermegah. Bermegah apa? Mereka sukses. Bermegah apa? Mereka kaya. Dan saya kemarin bercanda ya, atau ngobrol sama anak-anak muda. Kalau kita orang dari Sumatera ataupun dari Kalimantan yang ya papa mama dulu kan susah ya. Papa umur 15 tahun sudah jual layangan, makanan di pinggir jalan. Papa nggak sekolah sampai SMA. Nah, orang dari Sumatera, dari Pontianak, dari Kalimantan, mereka bermegah apa? Kesuksesan mereka di Jakarta. Mereka bermegah bagaimana anaknya sekolah dari Amerika, dari Australia, dari Singapura. Mereka merasakan, oke, saya telah melakukan hal ini. Dan kita tidak sadar sesungguhnya kita ini siapa. Nah, ketika kita renungkan baik-baik, kita datang dari mana, akan pergi kemana. Kita mendeskripsikan diri kita sendiri ini secara fisik saja. Atau bukan kita bisa mengatakan tentang pekerjaan, tentang keadaan, ya pengetahuan kita, kepintaran anak kita, kekuatan kita, kekayaan kita. Tapi kita tidak ngerti, tidak sadar bahwa sebab semua ini hanyalah bersifat lahiriah saja, sebentar saja. Dan tubuh kita ini hanyalah baju yang kita kenakan selama kita masih hidup di dunia ini saja. Jadi apa yang kita miliki sekarang, satu pun kita tidak bisa membawa. Saya ingat ada satu dokter ya, begitu luar biasa kaya. Dan apa yang terjadi, dia itu cerita, ya istrinya itu meninggal. Sesudah meninggal dia sedih sekali, dia lapiin segalanya, ini itu di kamar dia. Dia mendapatkan banyak sekali tas-tas dan barang yang mahal, yang bagus, yang dia membawa istrinya jalan-jalan keliling dunia, dan istrinya beli, dan tidak pernah dipakai. Dan apa yang terjadi? Dia sedih sekali dan dia nangis. Sebenarnya apa sih yang dia memegang? Dia memberikan supaya istrinya pergi ke pesta, mempunyai tas yang keren, mempunyai ini yang keren, pakai sekali, bahkan yang belum pernah dipakai, dan istrinya kanker sudah meninggal. Saudara sekalian, marilah kita sadar di bulan ini, jangan kita bermegah kesuksesan kita, jangan kita sombong kekayaan kita. Berapa rumah yang kita miliki, mobil apa yang kita pakai, ya berapa deposito yang kita ada. Marilah kita ingat, semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Kita harus bermegah apa? Bermegah bahwa kebaikan Dia. Bermegah kita punya pengharapan di dalam Dia. Karena apa yang kita harapkan di dunia ini tidak ada satupun yang kekal. Nah, hanya ada satu yang kekal, yaitu apa? Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab mengatakan, ayat ini saya sering baca di mana? Di rumah duka.
Di 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatkan teranjang. Saudara sekalian, yang tetap kita ada ini adalah jiwa dan roh kita. Jadi siapa kita yang sesungguhnya? Justru yang kita tidak kelihatan. Kita ini ada jiwa, tubuh, dan roh. Dan roh kalau kita sudah meninggal, roh itu akan kembali ke satu tempat. Kalau kita anak Tuhan, kita kembali ke surga. Kalau bukan anak Tuhan, kita ke neraka. Dan sesungguhnya kita ini siapa? Kita ini fragile. Kita ini manusia yang membutuhkan seorang yang lebih berkuasa dari kita. Seorang yang mempunyai segala-galanya, yang tahu hari esok kita. Kalau bukan Yesus, siapa lagi dia? Marilah saudara sekalian, kita ingat di dalam pandemi ini, jangan kita menyerah. Jangan kita kecewa. Jangan kita ngeluh kepada Tuhan. Tuhan, punya mata gak sih? Pandemi ini hancurkan usaha saya. Tuhan, kenapa Tuhan gak pernah mendengarkan doa saya? Telinga Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan gaji saya dipotong? Kenapa Tuhan saya di PHK? Kenapa Tuhan saya sengsara? Mulai kita marah kepada pendeta, mulai kita ngeluh kepada Tuhan, mulai kita cari kelemahan jemaat saudara seiman. Jangan, saudara sekalian, remember, kita ini adalah anak Tuhan. Biji matanya Tuhan. Tuhan janji burung pipit pun tidak ada yang ngurusin. Dia di udara, dia tetap bisa hidup. Apalagi kita. Hari ini marilah kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Hanya Yesus yang memberikan pengharapan. Bukan bermegah kesuksesan kita, tapi kita bermegah pengharapan kita ada di dalam Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Engkau ingatkan kami Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami sesungguhnya adalah Tuhan Yesus, anak Engkau. Biji mata Engkau Tuhan. Ada satu hal yang kita sering lakukan sebagai manusia, kita jauhkan diri kita dari Engkau. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bantulah kami supaya kami bisa lebih dekat dengan Engkau, cinta Engkau, melayani Engkau, dan serahkan hidup kita kepada Engkau, dan mempunyai iman Tuhan, percaya pada Engkau, dan mempunyai pengharapan hanya dalam nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, berkatilah bangsa negara Indonesia, berkatilah dokter dan suster semuanya Tuhan, yang Bapak Presiden, yang Tuhan Yesus menjadi pemimpin Tuhan. Tuhan biarlah berikan mereka hikmat, bisa memimpin bangsa negara ini Tuhan, melewati COVID-19 ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa, berkati jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang mempunyai masalah, Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Engkau Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan
Yesus kau